Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran tentang sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas pun tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini lebih untuk menjebaknya. Namun seperti biasa, ia tak pernah kehabisan akal. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "kalau menurut pendapat hamba si bayi menangis itu karena ia sangat menyesal, Paduka." Baginda Raja pun mengerutkan keningnya. "Menyesal? Bagaimana bisa? Bayi kan belum tahu apa-apa, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, tentu saja, Paduka. Begitu ia lahir, bayi melihat dunia yang penuh dengan masalah. Orang-orang saling bermusuhan, kerja keras yang tidak ada habisnya, pajak yang tinggi. Bahkan mungkin ia menyesal keluar dari tempat yang nyaman di perut ibunya, yang di sana ia tidak perlu melakukan apa-apa dan semua kebutuhannya terpenuhi." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban itu. Namun ia tetap tidak puas dan ingin mendengar alasan yang lain. "Baiklah Abu Nawas, itu bisa diterima. Tapi aku yakin ada alasan lain. Coba jelaskan lagi." "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "alasan lain mungkin karena bayi menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah gratis. Dia tahu bahwa sejak lahir dia akan banyak menghabiskan uang orang tuanya untuk popok, makan, susu, dan sebagainya. Jadi mungkin saja itu adalah caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang kocak itu. "Kamu benar-benar pintar membuat yang serius menjadi lucu, Abu Nawas. Aku puas dengan jawabanmu kali ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kembali dari perjalanan hajinya. Seluruh kampung heboh membicarakannya dan banyak orang menyebutnya dengan gelar baru, Haji Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Hingga suatu pagi saat Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, beberapa orang tetangga datang menghampirinya. "Selamat Haji Abu Nawas, sekarang kamu menjadi seorang yang terhormat," kata mereka sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wah, terima kasih. Tapi apakah kalian tahu, aku tuh bingung. Mengapa hanya orang yang pergi haji yang mendapatkan gelar? Padahal aku sudah lama loh melakukan rukun iman yang lain, seperti sholat, puasa, dan zakat. Tapi tidak ada yang memanggilku sholat Abu Nawas atau puasa Abu Nawas." Orang-orang itu pun terdiam, berpikir keras. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, "Ya mungkin karena pergi haji itu sulit dan memerlukan biaya besar, Abu Nawas. Jadi ya lebih istimewa." Abu Nawas pun menggeleng. "Loh, bukankah sholat itu juga sulit karena harus dilakukan setiap hari? Puasa selama sebulan penuh juga tidak mudah. Zakat juga sangat penting untuk membantu sesama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan yang sama pada mereka yang menjalankan rukun lainnya?" Mereka pun mulai merasa tertantang. "Jadi menurutmu kita tidak perlu pakai gelar haji lagi?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. "Aku bukan mengatakan gelarnya tidak penting. Tapi coba bayangkan, kalau setiap rukun iman ada gelarnya. Aku bisa jadi sholat Abu Nawas, puasa Abu Nawas, zakat Abu Nawas, dan syahadat Abu Nawas sekaligus. Aku akan bingung dengan semua nama baru itu." Mereka pun tertawa bersama-sama. "Jadi apa yang kau usulkan, Abu Nawas?" tanya seorang lainnya. Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Ya, jadi begini, lebih baik kita fokus pada amalan saja, bukan pada gelarnya. Apakah kita akan disebut haji atau tidak, yang penting kita ikhlas menjalankan ibadah dan menjaga iman kita." Sejak saat itu orang-orang lebih mengagumi Abu Nawas karena kebijaksanaannya daripada gelarnya. Dan meskipun banyak yang masih memanggilnya Haji Abu Nawas,
Dia selalu menjawab dengan senyum dan sedikit candaan. Panggil saja Abu Nawas, nggak usah pakai embel-embel haji lah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang anak kecil mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memandang Abu Nawas dengan mata yang lebar dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa Allah dipanggil Allah? Bukankah bisa saja Tuhan dipanggil dengan nama yang lain?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan polos namun mendalam itu. Dia berlutut agar sejajar dengan si anak kecil dan kemudian berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak itu. "Coba lihat, ini kurma. Apakah kamu tahu mengapa kurma ini dipanggil kurma?" Anak kecil itu menggeleng. "Tidak, Paman. Kurma ya kurma. Memang begitulah namanya." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, tepat sekali. Kurma dipanggil kurma karena itulah nama yang sudah diberikannya sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana jika aku menyebutnya dengan nama lain? Misalnya batu. Apakah ini akan berubah menjadi batu?" Anak itu pun tertawa. "Ya, tentu saja tidaklah, Paman. Itu tetap kurma, walaupun orang menyebutnya batu sekalipun." "Nah, benar," kata Abu Nawas. "Nama adalah sesuatu yang diberikan untuk membantu kita mengenali sesuatu. Tetapi benda itu sendiri tidak berubah hanya karena kita menyebutnya dengan nama lain. Sama halnya dengan Allah. Allah adalah nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri agar kita manusia bisa mengenalnya. Namun Dia tetaplah Tuhan, Sang Pencipta, apapun nama yang kita gunakan." Anak itu pun terlihat berpikir keras, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa harus Allah, Paman?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya sejenak sebelum menjawab, "Kamu tahu, Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di dalamnya terkandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Nama ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi juga mengandung sifat-sifat yang tidak bisa digantikan." Anak kecil itu pun mulai mengerti. "Jadi nama Allah sudah sempurna dan tidak perlu diganti, Paman?" Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, kita bisa saja menggunakan kata lain, tapi nama Allah adalah yang paling lengkap untuk menggambarkan Tuhan kita. Dan karena itulah ketika kita memanggilnya Allah, kita mengakui keesaan dan kebesarannya." Anak itu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih, Paman Abu. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Allah dipanggil Allah." Abu Nawas pun tersenyum dan kembali berkata, "Teruslah bertanya, anakku, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita dan betapa besar kasih sayangnya kepada kita semua." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan masing-masing, dengan Abu Nawas merenung bahwa terkadang pertanyaan paling sederhana bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan. Kisah selanjutnya. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja.
Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa nggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka. Malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. "Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu?" tanya Baginda Raja. "Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri," jawab Abu Nawas. "Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. "Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan?" tanya Baginda Raja. "Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Waduh sayang sekali, padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. "Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya," ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali.
Hingga pada suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas!" teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu itu loh hilang, Abu Nawas," kata si tetangganya memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, sudah gila kamu? Keledaimu hilang kok malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Ya, keledai saya memang sering menghilang, tapi kalau udah sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas. Berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Nah justru itu aku bersyukur. Karena rencananya tadi siang itu aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Oh alah, dasar aneh orang satu ini," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas.